Saya sapa kita semua, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat. Tuhan. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sehingga di pagi hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersama-sama di tempat ini, semuanya karena kasih Tuhan. Berterima kasih juga kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Baik teman-teman, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 6. Dari kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Sekali lagi, dari kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Sudah menemukan, amin? Nanti kita akan membacakannya secara bergantian. Ayatnya yang ke-7 teman-teman semua, ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Namun izinkan saya untuk membacakan prekop yang telah diberikan oleh Lembaga Indonesia, yaitu hal pengabulan dosa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikannya yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca, saya akan memberikan tema, yaitu doa yang memberikan hasil. Tema doa yang memberikan hasil. Berarti berbicara tentang doa yang memberikan hasil, berarti ada doa yang tidak memberikan hasil. Nah, kenapa teman-teman? Apa alasannya? Kenapa sih doa kita tidak ada hasil? Ada dua alasan yang saya mau bagikan pada pagi hari ini bagi kita. Kenapa kadangkala doa kita tidak dijawab sama Tuhan, tidak berhasil? Yang pertama teman-teman, karena menurut kita doa itu tidak penting. Kadangkala orang Kristiani, orang Kristen, ketika mereka berdoa, mereka tidak bersungguh-sungguh. Karena kenapa? Buat apa saya berdoa? Tuhan tahu kok apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Nah, ini adalah pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengatakan hal seperti demikian, kenapa sih harus berdoa padahal Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya? Nah, bagaimana Tuhan mau bekerja bagi kehidupan kita ketika kita memiliki pemikiran seperti itu? Yang kedua, alasan kenapa kadang doa kita tidak dijawab sama Tuhan, tidak berhasil, karena saya nggak bisa nih merangkai kata-kata kalau berdoa. Bagaimana sih kalau berdoa? Apakah harus dengan kata-kata yang bagus, kalimat yang bagus, doa yang panjang? Pasti tidak teman-teman. Nah, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana sih doa yang menghasilkan. Kita tahu dulu bahwa doa itu adalah ucapan terima kasih, komunikasi kita kepada Tuhan. Bahkan doa itu menurut orang percaya adalah nafas kehidupan. Amin. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Maka daripada itu, segala sesuatu yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Tuhan melalui komunikasi kita, yaitu doa. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita berdoa dan mendapatkan hasil? Ada 3 yang saya mau bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah meminta dengan iman. Meminta dengan iman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, percayakah kita tentang janji Tuhan? Amin. Segala sesuatu yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah hal yang pasti, maka kehidupan kita berhak untuk meminta, teman-teman. Meminta di sini dikatakan adalah meminta dengan iman. Jangan seperti orang-orang di luar sana, meminta tidak sungguh-sungguh, seperti yang saya katakan tadi.
tetapi meminta dengan iman. Iman berarti berbicara tentang kepercayaan. Nah, ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, nah kita tahu nih apa yang mau kita minta, pasti yakin dan percaya Tuhan akan memberikan bagi kehidupan kita. Amin. Contohnya saya, teman-teman, seorang anak kecil. Seorang anak kecil, ketika ia mau membeli suatu mainan, pasti uang nggak ada ya, namanya aja anak kecil, nggak ada uang, nggak ada penghasilan. Tetapi ketika ia percaya sama orang tuanya bisa membelikan, bisa memberikan uang baginya, maka ia pun melakukan usaha, yaitu meminta. Nah, ketika ia meminta, so pasti orang tua akan memberikan kepada anaknya. Nah, demikian juga kehidupan kita kepada Allah. Ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan itu mampu memberikan bagi saya dan memberikan bagi teman-teman, maka kita berhak meminta. Nah, sesuai dengan nats Alkitab Matius 21 ayat 22. Satu orang untuk membacakannya. Matius 21 ayat 22. Silakan Melisa. Demikian firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dan doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita kembali, teman-teman. Dan apa saja yang kamu minta, apa saja dalam doa dengan penuh kepercayaan, berarti dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus, kamu akan menerimanya. Jadi teman-teman, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah ragu, oh nanti doa saya tidak akan diterima Tuhan karena saya nggak bisa merangkai kata-kata nih sama Tuhan. Doa saya terlalu tinggi nih, saya nggak, pasti Tuhan nggak kasih sama saya. Jangan begitu teman-teman. Tetapi mari doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya doa kita berhasil selain meminta? Yaitu yang kedua, harus mencari. Kalimat mencari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah meminta, dan nggak mungkin juga di saat kita meminta pada saat itu Tuhan memberikan bagi kita. Itu mustahil. Contohnya nih, saya minta, Tuhan saya mau HP baru nih. Nggak mungkin di saat itu Tuhan turunkan HP baru bagi saya, enggak. Tetapi ada tanggung jawab yang saya lakukan, yaitu usaha atau bekerja. Amin. Jadi jangan juga hanya meminta saja tetapi nggak ada usaha. Itu sama saja bohong, teman-teman. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita harus mencari. Ketika kita membutuhkan sesuatu, meminta pertolongan kepada Tuhan, kita sudah memintanya, kita harus juga berusaha, bekerja. Karena kita yakin dan percaya, ketika kita mencari, mengandalkan Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan akan Tuhan tolong. Amin. Melalui pekerjaan kita, di situ Tuhan campur tangan untuk membantu kita, untuk menolong kita. Jadi teman-teman, mari sama-sama. Jangan hanya juga suka meminta, tetapi harus juga mencari. Nah, itu adalah hal yang kedua. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengetuk. Nah, kalimat mengetuk ini adalah lebih dominan atau lebih dari hal meminta dan hal mencari. Contohnya saja teman-teman, ketika kita bertamu di rumah orang, pasti kita akan mengetuk pintu. Ketika kita sudah ketuk nih 1 sampai 2 kali, tetapi orang rumah tidak membukanya, pasti kita akan bersabar menunggu. Bahkan masih kita ketiga kalinya untuk mengetuk. Nah, demikian juga kehidupan kita. Ketika doa kita masih belum dijawab sama Tuhan, jangan patah semangat. Kita udah meminta nih, kita udah mencari, kita udah bekerja, tetapi Tuhan masih belum menjawab. Jangan ada dalam hati kita, kayaknya Tuhan gak sayang lagi dia sama saya. Tuhan kayaknya gak berkenan dia dengan doa saya. Jangan begitu teman-teman. Tetapi mari lebih lagi. Maksudnya jangan jemu-jemu lagi. Ayo datang lagi sama Tuhan, berdoa lagi sama Tuhan. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini melalui doa ada sesuatu hal yang kita dapat. Melalui doa yang sering kita panjatkan kepada Tuhan Yesus,
pasti butuh yang namanya kesabaran. Nah ini, kesabaran ini yang kadangkala manusia tidak bisa melakukannya. Karena kadangkala manusia sukanya yang instan. 1 kali 2 kali berdoa dengan pokok doa yang sama, tetapi ketika Tuhan tidak menjawabnya, pasti ya udahlah, saya nggak mau berdoa lagi. Toh Tuhan nggak mendengar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, diri saya sendiri, doa saya udah 8 tahun, itu adalah doa yang mungkin yang sering saya panjatkan sama Tuhan, tapi sekarang masih belum Tuhan jawab. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang saya baca dari semalam sampai saat ini, mengajarkan saya bahwa saya tidak boleh patah semangat, harus terus berdoa. Karena saya yakin percaya waktu Tuhan itu adalah yang indah. Amin. Maka daripada itu teman-teman, mari ketika doa kita atau pergumulan kita yang masih belum dijawab Tuhan, kita udah keseringan berdoa, tetapi Tuhan masih belum jawab, lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan yakinkan dalam kehidupan kita bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah bagi kita. Amin. Nah, ketika kita sudah melakukan hal yang ketiga ini, maka ayat yang ke-11 di bagian B itu adalah menjadi milik bagian kita, teman-teman. Yaitu dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi teman-teman, ketika kita sudah berdoa, pasti Tuhan akan memberikan yang baik bagi kehidupan kita. Kadangkala, seperti yang saya katakan tadi, ada pokok doa saya yang sudah 8 tahun saya doakan, tetapi masih belum Tuhan jawab dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi saya. Maka daripada itu teman-teman, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih doa saya masih belum dijawab-jawab? Kadangkala juga kita berdoa, tetapi yang dijawab Tuhan tidak sesuai dengan doa kita. Kenapa Tuhan? Berarti Tuhan tahu yang terbaik bagi teman-teman. Contohnya kita berdoa, Tuhan saya mau minta HP pada bulan ini, tetapi bulan ini Tuhan kasih laptop. Berarti menurut Tuhan itu yang lebih berguna untuk kita dapatkan. Nah, jadi teman-teman, pada pagi hari ini mari sama-sama belajar bagaimana kehidupan kita berdoa supaya doa kita bisa berhasil. Yang pertama tadi harus, yang kedua, yang ketiga, maka kebaikan itu akan menjadi milik kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.